Pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang kuat dalam tekanan, panggilan untuk menderita. Kalau di Alkitab judulnya panggilan untuk menderita. Tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6. Kini saudara-saudara, nanti kita baca ya ayat-ayatnya. Entah dari mana, selalu ada gambaran bagi umat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bahwa jadi Kristen itu enak. Orang lain resesi, kita resepsi. Orang lain sakit, kita tidak sakit, semua terluput. Saudara, itu apa namanya? Uh, ya kemungkinan bisa terjadi, tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalau dunia susah, kita juga pasti mengalami kesusahan itu. Tapi ada bedanya. Kalau Tuhan mengizinkan kesusahan itu kita alami dengan satu rencana yang baik. Bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah yang mengasihi Tuhan, semua itu akan mendatangkan kebaikan. Kesusahan saudara sekarang ini akan mendatangkan kebaikan pada waktunya. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat terhadap kepada saya dan saudara bahwa selain tekanan kehidupan itu pasti selalu ada. Bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Ya, bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Orang yang mau menghindari tekanan hidup, dia lari dari kenyataan. Dia bisa jadi narkoba, mabok-mabok, dan sebagainya. Tapi kita adalah orang-orang yang melihat tekanan hidup dari sudut pandang Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang tekanan hidup yang kita hadapi? Saudara-saudara, kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan memandang kita dan supaya kita tahu bahwa satu, kita ini adalah prajuritnya, prajurit Kristus. Yang kedua, kita ini adalah olahragawan yang sedang bertanding. Ketiga, kita ini adalah petani. Tidak bisa dipilih salah satu. Saya dan saudara semuanya adalah prajurit bagi Tuhan Yesus Kristus, olahragawan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, dan petani. Semuanya harus kita lakukan. Saudara, mari kita baca dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat, jangan lemah. Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberi kasih karunia supaya kita kuat. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercayai, orang yang juga cakap mengajar orang lain. Kalau ini disampaikan kepada saudara, karena saudara dapat dipercaya oleh siapa? Oleh Tuhan. Dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya pasti mendapatkan jalan. Ya Kia ya? Betul. Orang yang dapat dipercaya pasti mendapatkan jalan. Apalagi di dalam Tuhan Yesus, pasti. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Satu, anak-anak Tuhan adalah prajurit Kristus. Saya tidak lama bekerja di TNI Angkatan Darat, 5 tahun aja bekerja. Tapi ada satu hal yang menarik bagi saya. Apa? Seorang bawahan dipanggil komandannya, diperintahkan begini selalu, siap komandan. Nggak pernah bilang, saya belum bisa komandan. Oh saudara, kalau tentara berani ngomong gitu sama komandannya, ditempeleng loh ya. Mungkin ditempeleng sama komandannya. Nggak boleh, tentara itu harus fokus pada perintahnya. Komandan, nggak enak, seneng nggak seneng, dia harus bilang, siap komandan. Komandan jangan saya, kan komandan tahu saya baru kawin. Nggak pusing komandannya, baru nikah, kamu pergi. Komandan kan tahu, itu lebih cakap dari saya. Tak bisa saudara,
Ya, nggak bisa. Saya belum pernah dengar tuh. Selama 5 tahun bekerja di TNI AD, ada tentara yang bilang, komandan lain kali aja ya, saya belum bisa. Ya, nggak ada. Semua bisa. Diperintahkan komandannya bilang, kamu pergi sana. Kapan? Sekarang. Siap komandan. Ya, semua keberatan pribadi disingkirkan. Karena dia prajurit. Berkenan kepada komandannya. Ya. Nah, saudara, kita tadi dikatakan sebagai prajurit Kristus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara, Yesus komandan kita, saudara harus bilang kepada Tuhan Yesus, siap Tuhan Yesus. Aduh, naik tangga ke lantai 2 susah. Tuhan bilang, ke situ, siap Tuhan Yesus. Buktinya saudara di sini. Ini sudah berarti bilang siap sama Tuhan Yesus. Tapi seterusnya ya, jangan sekali ini aja. Ya, kita mesti bilang siap Tuhan Yesus. Ya. Sebagai prajurit Kristus, Tuhan bilang gini, ikutlah aku. Siap Tuhan, saya ikut Tuhan. Lalu, pikul salib dan menyangkal diri. Siap Tuhan, saya pikul salib dan menyangkal diri. Penderitaan saudara harus dipandang sebagai pikul salib dan menyangkal diri dari seorang prajurit Kristus. Prajurit itu tidak pernah ditugaskan. Dr. John di sini. Saya bukan tentara, saya nggak pernah bilang siap. Baik komandan. Lalu nanti malam ada pesta ya. Kamu tugas ke pesta situ. Belum pernah saudara. Belum pernah. Ya, tugas itu selalu tidak enak. Yang sering, Dr. John di sini. Ya, menghadap. Bagaimana komandan? Besok pagi periksa satu batalion di Kala Hitam. Berangkat jam 7 pagi, jam 2 siang pulang. Siap komandan. Kalau tentara bilang gitu ya. 750 orang jam 7 pagi berangkat dari Cirebon, jam 2 siang suruh pulang. Gimana caranya? Gimana caranya coba? Hitung tuh berapa menit jam 7. Berangkat dari Cirebon jam 7, pulang jam 2. Sampai sana sudah 1 jam perjalanan. 750 orang periksa. Baik komandan. Pokoknya enggak ada bilang enggak bisa. Ya, siap komandan, dan itu harus saudara katakan kepada Tuhan Yesus. Siap Tuhan Yesus. Jangan pernah bilang sama Tuhan Yesus enggak bisa. Jangan bilang sama Tuhan Yesus belum bisa ya. Karena Tuhan Yesus memberikan perintah dengan baik. Ya, kalau kita bilang siap Tuhan Yesus, kita menyenangkan hati Tuhan. Ya toh? Kita kan nyanyi menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Meskipun yang menyenangkan Tuhan itu pahit bagiku, aku akan lakukan. Karena itu kerinduanku. Menyenangkan Tuhan Yesus. Seorang prajurit Kristus menyenangkan hati Tuhan Yesus. Coba pikir, saudara sudah menyenangkan hati Tuhan atau bikin sedih Tuhan? Dan kalau kita bilang siap Tuhan Yesus, siap komandan. Saya bilang, saya disuruh tugas ABRI masuk desa. Baik komandan, saya nggak bilang siap, baik komandan. Ke belakang ambil perlengkapan katanya. Ya, ada pokoknya ada seksi perlengkapan di rumah sakit tentara itu. Saya datang dengan surat tugas dari komandan, sepatu, baju, perlengkapan dikasih. Apalagi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang, kamu pikul salib ini, kamu bilang, siap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal 6, mulai ayat yang ke-11. Kita tidak disuruh tanpa perlengkapan, saudara. Kristus komandan kita bertanggung jawab atas kita yang bilang kepada dia, siap. Saudara, mau bilang siap pada Tuhan Yesus atau bilang nanti dulu Tuhan, saya belum bisa. Tak kasih tahu ya, kalau saudara bilang belum bisa, Tuhan Yesus bukan komandan yang gimana? Oh belum bisa. Ya,
Ya saya juga belum bisa jawab doamu gitu, saudara. Lalu saudara bilang, kenapa ya saya doa nggak dijawab-jawab? Lah kamu belum bisa. Kamu belum bisa apa? Belum bisa melakukan perintah Tuhan. Satu, prajurit Kristus. Penderitaan saudara, saudara lewati sebagai seorang prajurit itu menyenangkan hati Tuhan. Tidak boleh komplain. Ingat itu ya. Seorang prajurit tidak komplain kepada komandannya. Tidak boleh komplain. Lakukan saja. Selama saudara terpanggil sesuai dengan rencana Allah dan mengasihi Allah, prajurit Kristus, dia menyenangkan hati Allah. Yang kedua, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara, semua tantangan yang kita hadapi sebagai prajurit itu juga harus kita lihat sebagai satu tantangan dalam perlombaan iman. Ya saudara, fokus seorang olahragawan apa? Menang, menjadi yang kalau seorang pelari tercepat, kalau seorang pelompat tertinggi, pelompat jauh terjauh, apa tuh yang ke kolam indah itu, loncat indah, terindah. Dan saudara harus jadi di hadapan Tuhan. Karena saudara olahraga. One. Dan itu kan berarti melakukan apa yang harus dilakukan. Beban seberat saudara, salib, menyangkal diri. Itu adalah satu perlombaan iman. Lakukan dalam Tuhan. Lakukan. Tekun berlomba. Semua hal yang kita lakukan sebagai prajurit Kristus, itu juga semua hal yang kita lakukan dalam perlombaan iman. Jangan bilang, saya nggak mau jadi prajurit lah, nggak enak saya mau jadi olahragawan. Tidak bisa, Tuhan, kamu ya prajurit, kamu ya olahragawan. Ya, kamu ya prajurit, kamu olahragawan. Lakukan, saudara. Jadilah yang jangan terjahat, terbaik. Ya, saudara, harus lomba dengan tekun. Ya, ada seorang pelari maraton, ya, dia di tengah waktu lari jatuh, cedera. Orang pikir dia akan keluar dari perlombaan. Enggak. Dia bangun, dia lari pincang-pincang, maraton 42 km, saudara. Sampai garis finish. Kalah. Tapi menang. Sebab apa? Seluruh stadion berdiri menyambut orang ini. Lalu dia ditanya, kamu kan sudah pasti kalah, nggak dapat medali. Kenapa kamu terus menang? Negara saya menyuruh saya berlari sampai finish. Tuhan Yesus menyuruh saudara berlari sampai finish. Saudara, yang didapat adalah kemuliaan. Prajurit menyenangkan hati komandan. Olahragawan mendapat kemuliaan. Nah, untuk itu olahragawan kan mesti berlatih. Kalau nggak berlatih mana bisa menang. Harus latihan keras, ya. Nah, olahragawan iman seperti saudara dan saya, latihannya apa? 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7b, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Ya kalau kita malas ibadah ya kita nggak kuat dalam perlombaan. Ya, kita mesti beribadah, saudara. Dari situ datang kekuatan. Kekuatan dari Tuhan. Ibadah minggu, ibadah kedua. Tadi ibadah 1, ibadah 2 datang. Ibadah kalau ibu-ibu WBI datang. Ibadah KPP hari Kamis datang. Remaja datang. Yang remaja. Yang dewasa muda datang. Yang dewasa muda ibadah umum datang. Ibadah. Itu berjemaat. Ibadah secara pribadi. Baca Alkitab. Berdoa secara teratur. Itu melatih diri kita untuk beribadah. Latihan ibadah itu memperkuat manusia rohani kita. Dan kita mampu bertanding dengan baik.
Ya, perlu berlatih ibadah, jangan malas-malas. Lalu perlombaan itu kita lakukan sesuai dengan aturan Tuhan. Aturan Tuhan apa? Dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Hendaklah kita berlari, menanggalkan semua beban dosa. Mata tertuju pada Tuhan Yesus. Yang dilihat Tuhan Yesus, matanya lihat ke depan. Orang yang lari sambil noleh, nyongsop. Saudara ngerti nyongsop nah? Nyungsep. Pasti nyungsep. Banyak orang Kristen nyungsep sebab dia noleh. Lihat, pendeta saya kayak gitu. Waduh nyungsep ya. Pendetanya nyungsep, saudara nyungsep. Ya, dia kayak gitu, saya sudah lebih maju nih. Noleh gini. Sampai mana? Ya sampai sini aja nyungsep. Nggak bisa apa-apa. Aturan di dalam olahraga, di dalam perlombaan iman, matanya memandang pada Tuhan Yesus. Tertuju pada Tuhan Yesus, bukan lihat siapa-siapa. Di mana kita lihat Tuhan Yesus? Pada waktu kita ibadah, hati kita tertuju kepada Tuhan. Pada waktu kita baca Alkitab, Alkitab menyatakan tentang Tuhan Yesus. Berdoa, kita berbicara dengan Tuhan Yesus. Mengandalkan Tuhan Yesus, kita jadi kuat dan ulet sebab mata kita tertuju pada Tuhan Yesus. Kalau saudara melihat Tuhan Yesus, tidak lihat yang lainnya, dia itu kok lebih enak, dia kok lebih diberkati dari saya ya. Nah, saudara tidak maju, jatuh. Dia sakit kok Tuhan sembuhkan, saya kok enggak ya. Saudara jatuh, pasti jatuh. Tapi kalau saudara lihat Tuhan Yesus, saudara sampai finish. Dan finishnya di sorga, finish di dunia. Ya, penderitaan ini akan berlalu. Tapi orang yang tekun di dalam Tuhan Yesus akan mengalahkan penderitaan, itu pasti. Tapi sampai finish di sorga, maka seluruh sorga berdiri menyambut kita. Ya, malaikat-malaikat menyambut kita. Saudara-saudara, mau dimuliakan? Mau menyenangkan Tuhan? Menyenangkan Tuhan, bilang siap pada Tuhan Yesus. Mau dimuliakan? Bertanding dalam pertandingan iman dengan tekun. 2. Yang ketiga, kita itu petani. Kita baca dalam 2 Timotius ayat yang pasal 2 ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Perhatikan. Ya, saudara prajurit, saudara olahragawan, saudara petani dalam Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, saya nggak bisa menanam, tapi bisa lihat petani. Ya, mereka fisik, kita rohani. Petani itu gimana kerjanya? Dia membajak. Tapi tiap hari kah petani membajak? Sebelum musim tanam. Petani apa kerjanya? Menabur. Tiap hari kah petani menabur? Enggak. Kita kan selalu bilang tabur tuai. Setelah menabur menuai. Tiap hari kah petani menuai? Enggak. Antara penabur dan menuai berapa bulan? Kalau di Indonesia beras baru 3 bulan. Kalau di Kalimantan 6 bulan. Antara menabur dan menuai, apa kerjanya? Cuti. Antara menabur dan menuai ini justru yang paling melelahkan. Justru yang paling melelahkan antara menabur dan menuai. Kenapa? Petani harus datang. Kadang-kadang ini papa mertua saya itu pernah itu nyewa sawah gitu. Malam-malam itu mesti datang ke sawah ngelihat, karena saluran irigasi itu banyak orang nakal. Ya, di sini disumpet supaya sawah airnya naik ke tempat dia. Malam harus periksa, saudara. Pagi harus bangun, melihat. Apa yang dilihat? Rumput. Ya, rumput. Saudara, saya bilang, tugas yang paling mematahkan punggung petani, nyabuti rumput. Ya, nyabuti rumput, nggak bisa dibiarkan. Kan orang nggak bisa nyabut rumput sama berdiri. Jongkok toh?
Satu. Sana ada lagi. Satu. Sana ada lagi. 1, 3 kali aja saya nggak kuat berdiri lagi. Saudara-saudara, kan gitu petani itu. Saya ngomong petani tradisional ya. Kan gitu. Dan itu dilakukan sampai masa panen. Itu yang mematahkan, sebetulnya kalau istilah saya itu mematahkan punggung orang itu. Masa petani, sudah saya nggak mau, ya, tapi mungkin ada juga yang nggak mau berdiri jongkok merangkak ya, terserah dah. Sama aja, sama susahnya toh. Yang paling susah itu antara menabur dan lah kita itu seringkali mau ujuk-ujuk menuainya. Ya bisa saudara, banyak hal mesti kita pelihara dalam hidup ini. Ya, sebagai seorang petani mencabuti rumput. Ya, lalu kalau sudah dekat musim menuai apalagi? Ngusir burung. Ya toh? Ngusir burung. Gak bisa istirahat saudara. Gak bisa istirahat. Ya, saya bilang petani tradisional goyang apa? Tali sini, tali sana, supaya burungnya apa? Kabur, nggak gitu nggak dapat wean toh. Meskipun dia menabur, tidak menuai. Burung di udara gambaran iblis. Jangan biarkan iblis mencelok di hati saudara. Hati saudara adalah ladang rohani. Dari situ datang tuwean. Jangan biarkan iblis mencelok di situ. Ngerti mencelok ya? Hinggap di situ. Ada banyak rumput dalam kehidupan yang mesti kita cabut. Apa itu? Kedagingan kita kan habis-habisnya. Tersinggung, marah, cabut. Habis itu tersinggung lagi, marah lagi, cabut. Kan gitu. Nah habis-habisnya sampai musim menuai. Jangan biarkan kedagingan menguasai diri kita. Seorang petani yang baik membuat ladangnya bersih. Bersih dari batu pada waktu membajak. Bersih dari rumput antara musim menabur dan menuai. Tidak ada cutinya, saudara. Dulu saya pikir petani itu kerja cuma menabur, sudah pengairan dari irigasi cuti 6 bulan, sudah itu, sekarang 3 bulan ya, cuti 3 bulan sudah itu menuai. Tidak tadi, saudara. Ya, orang Kristen tidak ada cutinya. Udah saya cuti dulu ya, saya cuti dulu. Tidak bisa ya. Seorang petani, dia harus bekerja dengan keras. Tapi ada hasilnya enggak? Apa hasilnya? Hah? Tuayan. Tuayan bicara soal berkat. Sebagai prajurit Tuhan Yesus, kita menyenangkan Tuhan. Sebagai olahragawan, sasaran kita adalah kemuliaan. Sebagai petani, sasaran kita adalah berkat. Komplit toh? Sebagai seorang prajurit, menyenangkan Tuhan. Dimuliakan karena saya adalah olahragawan sampai finish. Diberkati karena saya seorang petani yang tekun secara rohani. Saudara ngerti nggak? Lakukan ya, lakukan ya, lakukan ya, lakukan ya. Lihat hatinya, ada rumputnya enggak cabut. Ya, ada rumputnya enggak cabut, ada batunya enggak buang. Lihat hatinya, ada burung terbang situ, suruh pergi. Ya, supaya saudara semua diberkati. Ya, Tuhan berkati pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara-saudara berdiri semua. Saya undang saudara-saudara yang melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami anak-anak-Mu. Masa depan kami baik di dalam Tuhan. Di dunia yang susah ini, kami tidak berakhir dalam kesusahan, tapi kami berakhir sebagai orang yang
selama mengalami masa-masa susah ini kami menyenangkan hati Tuhan. Kami berakhir dalam kemuliaan setelah masa-masa susah ini. Berkat besar setelah masa-masa susah ini. Itu sebabnya kami datang pada pagi hari ini kepadamu dengan hati terbuka. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Apa yang kami pahami, kiranya Engkau menolong supaya kami melakukannya. Dan kami masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini sebagai umat perjanjian yang dimeteraikan oleh darah-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat yang menyenangkan hati-Mu, sebagai umat yang berlomba dengan tekun, sebagai umat yang diberkati. Layakkan kami pada pagi hari ini mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara, terimalah roti dan anggur ini yang menggambarkan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi saudara. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Saudara, di tangan saudara ada roti dan anggur. Pandanglah kenyataannya. Di balik roti dan anggur ini ada tubuh dan darah Kristus. Karena itu, perlakukanlah dengan hormat, dengan iman, ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Karena Tuhan Yesus bilang, tubuhku adalah benar-benar makanan. Tuhan Yesus bilang, darahku adalah benar-benar minuman. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, saudara, dia akan hidup dan hidup dalam kepuasan Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini dengan memandang Tuhan Yesus, mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya. Saya ulangi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk kesembuhanmu, untuk pemulihanmu, untuk kekuatanmu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena kita sudah terima dia, maka pada pagi hari ini kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau memulihkan kami semua. Dan sekarang saudara kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian baru, engkau adalah anak-anak Allah. Dimeteraikan dengan darahnya. Karena itu hiduplah sebagai umat perjanjian. Perbuatlah ini setiap hari, setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Kita minum dari cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru, dengan bersyukur katakan, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami percaya pada janji-Mu, karena apa yang Kau katakan itu benar. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Yang sakit terima kesembuhan dari Tuhan Yesus sesuai dengan iman-Mu. Sakit jasmani, rohani, ekonomi-Mu, sesuai dengan iman-Mu. Tuhan Yesus bilang, oleh bilur-bilurku engkau disembuhkan. Ada pemulihan, terima pada pagi hari ini. Dan juga Tuhan kami berterima kasih. Oleh darah-Mu, dosa-dosa kami disucikan. Kami berdiri di hadapan-Mu sebagai orang yang suci. Karena Kau menyucikan kami. Engkau memeteraikan kami menjadi milik-Mu. Karena itu Tuhan, kami anak-anak Tuhan. Kami menang di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.